Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kita akan jelaskan alat ukur berikutnya, kunci torsi dan cara penggunaannya. Kunci torsi atau kunci momen ini biasanya sih digunakan untuk mengukur tekanan kuncian sebuah baut atau mur supaya penekanannya itu tidak berlebihan tetapi sesuai dengan spek standar yang sudah ditentukan. Oke, bentuk daripada kunci torsi ini juga ada beberapa macam. Ada yang modelnya menggunakan jarum seperti ini, ada juga yang tipe klik, ada juga yang model digital. Kemudian panjangnya juga ada beberapa versi, ada yang mungkin agak pendek ya. Untuk sepeda motor sebenarnya agak pendek, kebetulan saya gunakan ini yang sedang. Kita tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk ukurannya sendiri ini sebenarnya juga beberapa macam ya yang digunakan. Tapi kali ini saya hanya jelaskan dua nama aja. Newton meter dan feet pound. Nah, jadi nanti yang akan kita lihat itu nilainya dalam satuan Newton meter atau dalam satuan feet pound. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara penggunaannya, kita akan coba lihat pada peragaan berikut ini. Oke, jadi kunci momen atau kunci torsi ini sebenarnya sih ada kemiripan seperti gagang shock begitu ya, yang kita juga udah pernah jelaskan di video yang lalu. Cuman ini kelebihannya dia bisa digunakan untuk membaca tekanan yang kita berikan pada baut yang dikunci itu nilainya berapa begitu. Jadi kita bisa lebih hati-hati dalam melakukan penguncian sehingga tidak terjadi kelebihan tekanan atau sebaliknya kekurangan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada ukuran angka-angka. Di awal juga tadi kita udah sampaikan satuan yang kita pakai di sini ya, satuan untuk tekanan torsinya itu bisa menggunakan Newton meter atau menggunakan feet pound. Nah, jadi kita gunakan dua istilah ini aja biar lebih mudah. Nah, jadi angkanya itu bisa kita lihat di sini. Kita akan menggunakan untuk mengunci contohnya head cylinder. Harus kita ketahui dulu ini tekanan yang dibutuhkannya berapa begitu ya. Nah, contoh nih pada head cylinder motor yang kita sedang kerjakan ini tekanannya adalah sekitar 25 Newton meter atau dalam feet pound itu kurang lebih 20 misalnya. Nah, berarti nanti kita akan kunci mur ini menggunakan mata sok dan ukuran maksimal yang akan kita lihat di jarum itu hanya bolehnya itu sampai di angka 20. Nah, itu artinya dia tekanan yang dilakukan ke sini itu sudah mencapai batas yang ditentukan. Nah, kita akan coba contohkan seperti apa cara penggunaannya. Nah, ini saya coba akan peragakan. Namun sebelum itu ya, ini kan murnya belum ketat nih. Kita akan diputar dulu secukupnya supaya dia agak dekat begitu ya. Setelah itu baru untuk penguncian utamanya kita menggunakan gagang torsi ini. Oke, saya pakai kunci shock. Contoh nih seperti ini, kita akan kunci seperti itu. Ini akan kita kunci sesuai dengan tekanan yang sudah kita sebutkan di awal, yaitu sekitar 20 feet pound. Saya akan berdiri ya biar lebih enak. Ya, sebaiknya jangan langsung dikunci kuat karena ini memang belum ketat ya. Satu lagi, untuk mengunci head cylinder ini kita harus lakukan dengan rata ya. Posisinya menyilang seperti yang saya lakukan. Jadi nggak boleh asal kunci gitu, karena dia akan mempengaruhi pada kerataan dari silindernya ataupun head cylindernya. Nah, ini udah hampir mendekati nilainya. Sekarang saya akan ketatkan dan buat nilai yang kita mau lakukan tadi, yaitu 20. Oke, kita akan kuatkan. Itu sudah di angka 20. Saya pindah ke sini. Oke, itu juga sudah 20. Saya pindah ke sini. Oke, sudah 20. Oke, ini juga sudah 20. Nah, artinya penekanan ataupun kuncian yang kita berikan pada setiap mur ini itu merata sebesar 20 feet pound. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita menggunakan kunci momen atau kunci torsi yang tipenya jarum seperti ini. Nah, ada juga yang bisa kita pakai kunci momen yang lain ya, yang tipe ratchet seperti ini.
kita juga bisa buat tekanan ataupun kita tentukan dulu ya. Kita menentukan tekanan yang akan kita berikan ke sini dengan cara melakukan penyetelan pada bagian batang putarnya ini ya. Lalu disejajarkan dengan batang tetapnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa di zoom di bagian sini. Saya akan lakukan penyetelan untuk nilai 20 feet pound. Ya, sebelumnya mungkin diingatkan untuk melakukan penyetelan di bagian ininya ya, kita harus longgarkan dulu pengunci yang ada di bawah sini supaya dia bisa diputar dengan bebas. Nah, setelah itu baru kita buat ukurannya ya, senilai yang kita inginkan. Oke, seperti ini kurang lebih, yaitu 20 feet pound atau kurang lebih di angka 24 Newton meter ya kurang lebih. Lalu jangan lupa dikunci kembali knob yang ada di bawah sini supaya ini tidak berubah setelannya ya. Nah, ini kan tadi udah kita kunci menggunakan kunci momen yang tipe jarum. Ini juga kita buat ukuran yang sama. Nah, jadi kalau menggunakan ini tuh mirip seperti kunci shock biasa ya, handle shock biasa. Cuman ketika dia kita gunakan untuk mengunci, ketika nilai tekanannya sudah tercapai, dia akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Oke, ya seperti itu. Ya. Oke, seperti itu. Oke, cukup. Nah, jadi pada tipe ratchet seperti ini ya, ketika tekanan yang kita buat di sini itu sudah tercapai, dia akan mengeluarkan bunyi tek-tok seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita gunakan untuk mengunci 4 buah mur ini, tekanan yang diberikan itu efeknya jadinya sama ke empat-empatnya. Jadi kemungkinan silinder ini mengalami kebalingan itu kecil. Nah, makanya kita membutuhkan kunci momen atau kunci torsi ini untuk mendapatkan hasil penguncian yang sama rata. Ya, satu contoh lagi mungkin yang perlu saya tunjukkan. Kita mau mengunci mur sumbu roda yang ada di sini. Nah, ini ukurannya kurang lebih sekitar 100 Newton meter, atau kalau kita jadikan ke feet pound itu sekitar 75 gitu ya. Nah, kita akan gunakan yang tipe jarum ini dulu ya, kunci torsi yang tipe jarum. Nantinya dia harus mencapai di atas 70 tetapi kurang dari 80 feet pound. Nah, jadi tinggal kita kuncikan ini. Oke. Kurang. Nah, ini kita ketatkan sampai mencapai angka yang ditentukan. Oke. Nah, tadi bisa kita lihat nilainya sudah lebih dari 70 tetapi kurang dari 80. Nah, ini sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, kita cobakan ke kunci torsi yang tipe ratchet ini ya. Saya akan buat ukuran 75 feet pound di alat ini. Nah, jadi urutannya seperti yang tadi juga, kita longgarkan dulu mur ini ya, lalu dibuat setelannya sesuai angka yang kita mau. Yaitu sebesar 75 feet pound. Oke, sudah. Lalu kita kunci kembali yang di sini bawahnya. Lalu kita gunakan untuk mengunci ini. Nah, oke. Kalau ukurannya ternyata sudah cukup, maka pada saat kita menguncikan ini akan langsung bunyi nih. Tapi kalau kurang dia akan masih muter, setelah itu baru bunyi. Nah, kita uji. Nah, udah. Artinya ukurannya itu sebenarnya udah pas, karena tadi juga kita udah kunci menggunakan yang tipe jarum tadi, sehingga ketika kita gunakan lagi, ini udah langsung pas ukurannya. Nah, jadi tinggal memastikan kalau memang ukurannya masih kurang kita bisa tambahkan, tetapi kalau sudah cukup berarti sudah oke sesuai dengan yang kita mau. Nah, untuk tambahan informasi, jadi kalau kita ingin membuat ukuran pada kunci torsi tipe ratchet ini, kita bisa lakukan dengan cara mengepaskan angka atau skala yang terdapat pada batang utamanya ini dengan garis yang terdapat pada skala putar ataupun batang putarnya ini. Nah, jadi di sini kita bisa ada garis-garis yang bisa kita lihat, ada kemiripan dengan kunci mikrometer ya, alat ukur mikrometer yang kita gunakan kemarin. Jadi kalau kita paskan seperti ini ya, ketika dia di garis 0
maka nilainya akan genap seperti yang tertera di sini. Tapi kalau kita mau tambahkan menjadi 72 atau 75, kita harus paskan lagi di bagian yang batang putarnya ini sesuai dengan angka yang mau kita buat. Contoh ini 75. Jadi di sini kita paskan garis yang ada di batang putar ini dengan garis tengah yang terdapat pada batang tetapnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan kunci torsi ataupun kunci momen yang bisa kita lakukan di bengkel nantinya. Nah, berarti udah jelas tujuannya itu adalah agar hasil kerja kita itu benar-benar sesuai dengan spek dan juga supaya aman lah begitu intinya ya. Karena kalau pengunciannya tidak sesuai dengan standarnya, mungkin terlalu kuat atau malah kurang, itu tentu ada efek negatif kedua-duanya. Terlalu kencang bisa merusak karena tekanannya terlalu tinggi. Kalau kurang dari itu bisa jadi longgar atau mungkin lepas baut yang kita kunci. Barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan mekanik pemula dan juga adik-adik pelajar. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, semoga lebih banyak lagi rekan-rekan kita terbantu dengan informasi ini. Sampai jumpa di video kami yang lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.